Silat tersungkur di bawah tekanan aura sang raja yang begitu luar biasa. Ia menyadari bahwa jarak kekuatan antara dirinya dan Shadow Monarch saat ini sudah tidak masuk akal. Jinwoo kemudian mengaktifkan teknik manipulasi ruang, sebuah domain yang meluas layaknya teknik room milik Trafalgar Law, untuk memindai keberadaan musuh di seluruh penjuru dunia dan dimensi. I got you, ucap Jinwoo dingin. Dalam sepersekian detik, ia telah mengunci koordinat Rakan. Silat yang mengira Jinwoo sedang lengah karena fokus mendeteksi musuh, ia mengambil kesempatan itu. Ia bermaksud menghabisi Jinwoo dengan satu serangan pamungkas. Tusukan tombak pun melesat cepat ke arah Jinwoo. Namun sayang sekali, Jinwoo hanya butuh menyentilnya saja untuk mematahkan serangan tersebut. Melihat skill pamungkasnya hanya disentil, Silat lemas. Ia baru menyadari ternyata kekuatan sang Shadow Monarch jauh melebihi bayangannya. Kekuatan terkuat dari para Fragment of Brilliant Light. Aku akan mengurusmu nanti, ucap Jinwoo ketus sembari pergi mencari Rakan untuk membalaskan kematian dirinya serta pengkhianatan terhadap Ashburn. Di sisi lain, Rakan merasa dirinya sudah cukup jauh untuk bisa lolos. Ia berencana bersembunyi di kedalaman hutan gelap sampai Monarch of Destruction, Antares, tiba dengan bala bantuannya. Namun di tengah kesunyian hutan, bulu kuduknya berdiri hebat. Aura kematian yang sangat ia kenali tiba-tiba menyelimuti atmosfer. Secara mengejutkan, Jinwoo sudah berdiri tepat di sampingnya tanpa sedikit pun suara. Tubuh Rakan bergetar hebat hingga tidak bisa digerakkan. Instingnya berteriak bahwa maut telah tiba. Mengingat kembali kengerian saat ia mengkhianati Ashburn bersama Lord Baran dulu, Rakan langsung bersujud di hadapan Jinwoo. Ia memohon ampunan dan berjanji akan menjadi sekutu setia saat pasukan Antares menyerang nanti. Jinwoo menjawab singkat, "Baiklah." Rakan menyeringai di dalam hati, menganggap Jinwoo terlalu naif dan bodoh karena bisa dikelabui dengan trik murahan. Ia berencana merobek tubuh Jinwoo saat pria itu lengah. Sambil terus menundukkan kepala, Rakan bersumpah akan setia seumur hidup. Namun sebelum itu terjadi, mari kita buat skornya impas terlebih dahulu, ucap Jinwoo dengan seringai dingin yang mengerikan. Di dadaku terdapat 5 luka yang kudapatkan darimu. Jika kau bisa selamat dari 5 seranganku, aku akan memaafkanmu. Mendengar itu, Rakan meledak dalam amarah. Ia sadar Jinwoo sedang mempermainkannya seperti tikus kecil. Seketika, Rakan berubah ke wujud bis raksasa untuk melawan. Namun sebelum ia sempat bergerak, Jinwoo melakukan satu serangan kilat yang memotong salah satu lengan raksasanya hingga putus. 4 kali lagi, ucap Jinwoo dengan nada datar yang menusuk tulang. Di medan tempur Korea, suasana masih dipenuhi ketidakpercayaan. Para hunter terpukau melihat Beru menggunakan sihir penyembuh yang kekuatannya jauh melampaui healer rank S manapun. Sementara Jinwoo memburu Rakan, Silat dipaksa bertarung mati-matian melawan Blood Red Commander yang auranya sangat ia kenali dari masa lalu. Knight of Death, 2 dari sayap Panglima Kepercayaan Ashburn. Igris, desis Silat sembari menghindari dan menjauh dari Igris. Merasa terhina karena terus dipojokkan, Silat mencoba menyerang balik. Kau pikir bisa menahan seranganku, Igris? Namun tiba-tiba Igris menancapkan pedangnya ke tanah. Igris membukakan gate dimensi untuk sang raja. Jinwoo melangkah keluar dengan tatapan yang bisa membukukan darah. Silat terkejut. Ia tak percaya Rakan bisa tewas hanya dalam hitungan menit. Jinwoo melemparkan 2 taring besar milik Rakan ke hadapan Silat. Beast telah mati. Begitupun dengan Plague Monarch. Dan sebentar lagi kau akan menemui mereka. 3 Monarch mati dalam sehari. Kurasa itu cukup menjadi peringatan bagi Monarch yang lain. Mendengar itu, Silat murka. Ia melepaskan hujan peluru es yang tajam, namun belati Jinwoo melesat lebih cepat, menembus tepat di jantung sang Monarch of the Frost. Tak mau mati sia-sia, Silat mencoba melepaskan Ice Breath terakhirnya. Namun Jinwoo sudah berada di depannya, membungkam mulut Silat dengan kasar serta menebas dadanya tanpa ampun. Beast itu mati pada serangan keempat. Kira-kira kau bisa bertahan sampai serangan keberapa ya? Bisik Jinwoo. Namun tidak ada jawaban. Silat telah mengembuskan napas terakhirnya dan hancur menjadi debu sebelum serangan berikutnya mendarat. Pertempuran berakhir. Seluruh area menjadi sunyi, menyisakan puing-puing kehancuran. Beru bersujud di hadapan tuannya. Namun saat ditanya kemana sosok yang melindunginya tadi, Beru hanya bisa menggeleng karena orang itu menghilang secara misterius.
Di sudut reruntuhan yang sepi, Sung Il-hwan terduduk lemas. Pendarahan dari tangannya yang putus tak bisa lagi dihentikan. Tubuhnya yang hanya inang bagi kekuatan para rulers telah mencapai batasnya. Meski begitu, Il-hwan tersenyum tipis. Ia tidak menyesal karena tujuannya hanya satu, melindungi keluarganya. Tiba-tiba, sebuah belati terlempar tepat di depan matanya. Il-hwan mendongak, menemukan Jinwoo berdiri di sana dengan tatapan yang campur aduk antara amarah dan kesedihan. "Apa kamu pikir aku akan membiarkanmu pergi begitu saja?" Suara Jinwoo bergetar. "Kenapa lagi-lagi kamu pergi tanpa memberitahuku, Ayah?" Scene berpindah dulu ke masa lalu Sung Il-hwan. Setelah menyelesaikan sebuah gate, Sung Il-hwan terjebak di dalamnya. Tanpa pilihan karena gate akan hancur dalam 1 jam, ia berlari ke celah dimensi. Berhari-hari ia sendirian tanpa makan dan minum, hingga tubuhnya terasa hampir mati. Di ambang maut itulah para rulers datang. Mereka meminjamkan kekuatan dengan satu syarat. Il-hwan harus menghentikan para monark, termasuk Shadow Monarch yang akan terlahir. Il-hwan kembali ke bumi dengan tanggung jawab yang sangat berat. Namun, ia segera menyadari kenyataan pahit bahwa Shadow Monarch yang dimaksud adalah putranya sendiri. Meskipun ia tahu sosok itu adalah potensi malapetaka, Il-hwan tak pernah sanggup membunuh darah dagingnya. Ia hanya bisa memantau Jinwoo dari kejauhan, menjaga dari bayang-bayang. Seiring berjalannya waktu, para rulers mengubah pendirian mereka. Mereka menyadari bahwa untuk menghentikan Antares, sang Monarch of Destruction, mereka justru memerlukan kekuatan Shadow Monarch. Perintah pun berubah. Lindungi Sung Jinwoo. Karena itulah aku membantumu. Aku juga tidak mau kau melihatku yang menyedihkan ini. Apa kamu membenciku? Tanya Sung Il-hwan lirih. Iya, kadang-kadang, jawab Jinwoo jujur. Saat aku baru menjadi hunter, saat aku sekarat di setiap dungeon, saat aku nyaris mati berkali-kali dan hampir tak bisa melihat ibu serta Jin-ah lagi, kau selalu terlintas di pikiranku. Aku membencimu saat itu terjadi. Tapi aku juga merindukanmu. Mendengar pengakuan itu, air mata Il-hwan mengucur deras. Aku selalu merindukan kalian, ucapnya terseduh-seduh. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, rasanya aku sangat senang bisa melihatmu dari jauh. Dengan sisa tenaganya, Il-hwan beranjak mendekat dan memeluk Jinwoo untuk terakhir kalinya. Kamu tumbuh dengan baik, nak, bisiknya. Jinwoo menangis sembari mengepalkan tangannya. Ia bertanya apakah para rulers mengontrol kehendak ayahnya. Namun Il-hwan menjawab bahwa mereka memberinya pilihan dan ia memilih untuk melindungi keluarganya. Ia tidak menyesal sedikit pun. Aku ingin berada di sampingmu lebih lama. Maafkan aku tidak bisa menjadi ayah yang baik bagi kalian. Seketika, tubuh Il-hwan pun perlahan menghilang menjadi butiran cahaya. Jinwoo berdiri sendirian di tengah reruntuhan, berteriak sekencang mungkin untuk meluapkan kesedihan yang telah ia pendam selama bertahun-tahun. Di sudut lain kota, Jin-ah dan ibunya sedang termenung menatap langit yang mulai meredup. Sang ibu berbisik lembut, "Jin-ah, mungkin sudah saatnya kita pindah rumah." Selama ini, alasan mereka bertahan di rumah tua itu hanyalah satu, menunggu kepulangan ayah Jinwoo. Namun di dalam hati kecilnya, sang ibu seolah sudah merasakan firasat perpisahan yang abadi. Menurut Mimin, Jin-ah tiba-tiba berlari ketika hendak mau mencuci baju di episode. Mungkin ia melihat ayahnya mengunjunginya dan menceritakan semuanya. Kembali ke sisi Jinwoo, ia masih berteriak sekencang-kencangnya di tengah reruntuhan. Ia mengutuk para monark dan bersumpah akan membalas setiap tetes air mata yang jatuh hari ini. Di atas langit, drone para reporter merekam kehancuran total kota Seoul, mengabarkan berita duka kepada dunia yang masih terguncang. Setelah emosinya mereda, Jinwoo pulang ke rumah dan disambut pelukan hangat dari keluarganya. Sementara itu, di sisa medan tempur, Choi Jong-in mengolok-olok Baek Yoon-ho yang wajahnya masih pucat ketakutan. Baek membalas dengan sengit, menyebut Choi seperti tikus got yang baru berani muncul setelah pertempuran usai. Di sisi lain, Woo Jin-chul merasa lega luar biasa. Ia tak menyangka Jinwoo benar-benar menepati janji untuk membunuh Silat, makhluk mengerikan yang telah merenggut nyawa sang ketua asosiasi. Pemerintah bekerja keras membenahi Seoul, namun mereka tidak sadar bahwa bencana yang jauh lebih besar akan tiba dalam hitungan hari. Singkat cerita,
Seluruh hunter terkuat dari berbagai belahan dunia berkumpul di Seoul untuk menyaksikan kemunculan gate terbesar dalam sejarah manusia. Liu Jigang, hunter nasional Cina, tertegun melihat ukuran gate tersebut. Bahkan jika seluruh hunter dunia berkumpul di sini, kita semua bisa saja tersedot dan lenyap seketika, gumamnya. Thomas Andre menimpali bahwa hitungan mundur telah dimulai. Wu Jinchul pun tak percaya melihat pemandangan langka di mana seluruh hunter dunia bersatu di satu titik. Jinwu berdiri sendirian di barisan paling depan dengan tenang. Tiba-tiba, Cha-in berjalan mendekat. "Kau terlihat gugup, sayang." "Begitukah?" balas Jinwu dengan senyum tipis. Tepat saat itu, gate raksasa itu pecah dan terbuka lebar. Ribuan sosok bersayap muncul dari kegelapan menutupi langit Seoul. Seluruh hunter dunia bersiap untuk kemungkinan terburuk, namun Jinwo justru tersontak kaget. Prajurit berbaju zirah hitam dengan aura ungu yang sangat identik dengan pasukannya. Itu adalah pasukan Shadow Monarch yang asli, tentara peninggalan Ashbone yang kini datang untuk tunduk pada raja baru mereka. Kedatangan Shadow Army milik Ashbone seketika menyulut kepanikan. Para hunter dunia yang tidak tahu apa-apa menganggap ribuan sosok bersayap itu sebagai musuh baru. Para ketua guild pun mulai meneriakkan perintah untuk menyerang selagi posisi lawan masih di udara. Namun suara Jinwu membelah hiruk-pikuk tersebut. Dengan lantang, ia memerintahkan semua orang untuk berhenti. "Jangan ada yang bergerak," serunya. Sontak, suasana menjadi hening mencekam. Tak ada satupun hunter yang berani melangkah meski mereka tidak paham alasannya. Wu Jinchul sebagai ketua asosiasi mencoba meminta penjelasan. Namun Jinwo hanya menjawab dengan dingin, "Tidak apa-apa, ketua." Di sisi lain, Choi Jong-in hanya bisa menggeleng tak percaya, mengira Jinwo sudah gila karena berniat menghadapi ribuan monster itu sendirian. Jinwo melangkah perlahan ke depan, memisahkan diri dari barisan hunter. Dari langit, sesosok jenderal bayangan yang paling perkasa turun dan mendarat tepat di hadapannya. Mereka berdiri berhadapan dalam keheningan yang menyesakkan, sampai akhirnya sang jenderal itu berlutut dengan satu kaki. "Grand Marshal Bellion, dengan hormat, kami menyambut raja kami," ucap Bellion. Seketika, ribuan pasukan bayangan di belakangnya ikut menunduk serentak di hadapan sang Shadow Monarch. Para hunter dunia terkejut. Thomas Andre berbisik kepada Leonard Nirman, "Kau lihat itu? Bahkan satu saja dari mereka mungkin bisa membantai kita semua." Jinwo yang kini telah bersatu 100% dengan ingatan Ashbone tahu siapa sosok di depannya. Bellion adalah tangan kanan Ashbone yang paling setia. "Ini adalah awal perang yang sebenarnya," gumam Jinwo dalam hati. Beberapa hari setelah kejadian luar biasa itu, dunia dilanda kegemparan. Media luar negeri menuntut Asosiasi Hunter Korea untuk meminta penjelasan. Biro Hunter Amerika pun mendesak Jinchul memberikan lokasi keberadaan Jinwu yang menghilang secara misterius sejak hari itu. Bahkan, acara ternama seperti The Jimmy Show mengirimkan undangan wawancara khusus. Pihak asosiasi hanya menjawab dengan sarkas, "Silakan undang secara pribadi, itu pun jika kalian bisa menemukannya." Sementara itu, warga yang dievakuasi mulai menuntut pemerintah untuk mengizinkan mereka pulang karena situasi dianggap sudah kondusif. Salah satu staf masih bergumam tak percaya bahwa yang keluar dari gate adalah pasukan Jinwu sendiri. Jinchul membalas dengan tajam, "Jadi, kau lebih suka jika yang keluar dari sana adalah ratusan Monarch of the Beast?"
Staf tersebut langsung tertunduk meminta maaf. Jinchul menegaskan bahwa tugas mereka sekarang bukan lagi mengejar Jinwoo, melainkan mengunjungi keluarga korban dan hunter yang gugur. Ia menyadari bahwa ini bukan pertama kalinya Jinwoo menghilang setelah memikul beban dunia. Kita harus terbiasa dengan kondisi seperti ini. Jangan terus-menerus membebani Jinwoo, ucap Jinchul tegas. Sebagai asosiasi hunter, jika kita tidak bisa memahami penderitaan dan beban yang ia pikul, siapa lagi yang bisa? Semua orang di ruangan itu terdiam, merenungi betapa egoisnya dunia yang hanya meminta perlindungan tanpa peduli pada rasa sakit sang pelindungnya. Di sebuah tempat yang sunyi dan terpencil, Jinwoo berdiri tegak menyusun strategi bagi pasukan bayangannya yang kini berjumlah ratusan ribu. Belion, sang Grand Marshal, berdiri setia di sampingnya. Ia mengungkapkan bahwa selama ribuan tahun berperang bersama Esbon, ia belum pernah melakukan latihan pembagian divisi pasukan seperti yang direncanakan Jinwoo. Tiba-tiba, Beru datang dan membungkuk di hadapan Jinwoo. "Yang mulia," ucapnya dengan nada penuh ambisi. Beru datang untuk menantang Belion berduel. Ia tidak rela posisi panglima tertinggi ditempati oleh orang baru dan ingin merebut gelar Grand Marshal untuk dirinya sendiri. Jinwoo baru menyadari adanya sistem peringkat yang ketat dalam tentara bayangan, mulai dari normal, elite knight, general, commander, hingga yang tertinggi, Grand Marshal. Sebagai seorang komander, Beru memiliki hak untuk menantang atasan demi kenaikan pangkat. Jinwoo yang antusias pun memberikan izin, sekaligus ingin menguji sejauh mana kekuatan Belion yang sebenarnya. Keduanya memasuki arena. Jinwoo mengamati kuda-kuda Belion yang tenang namun mematikan. Ia merasa Belion memiliki tipe petarung yang mirip dengan Igris, namun dengan aura power yang jauh lebih masif. Jinwoo secara pribadi bertaruh bahwa Beru lah yang akan menang karena kecepatannya. Pertarungan pecah. Beru melesat bagaikan kilat, namun Belion bereaksi dengan tak terduga. Ia mengubah pedangnya menjadi rantai cambuk yang fleksibel. Jinwoo terkejut melihat kecepatan serangan cambuk tersebut yang hampir tak masuk akal. Beru kewalahan menghindari setiap serangan, hingga akhirnya Belion berhasil memprediksi gerakannya dan melilit tubuh Beru dengan pedang cambuknya. Saat Belion mengira kemenangan sudah di tangan, Beru membuktikan kegilaannya. Ia tidak menyerah begitu saja. Ia menerjang dengan rahang terbuka, berniat menggigit Belion di saat yang paling lengah. Namun sayang lagi seru-serunya, Shin berpindah ke Cina. Liu Jigang disambut meriah oleh warga yang mengeluh-elukannya karena dianggap telah membereskan ancaman Gate di negara Korea Utara. Namun, Liu justru geram mendengar pujian yang salah alamat tersebut. "Jangan asal bicara, mereka bahkan tidak tahu peta dunia. Yang kubantu itu Korea Selatan, bukan Utara," geram Liu. Ia menegaskan bahwa ia ke sana bukan untuk menjadi pahlawan, melainkan untuk membantu Sung Jinwoo. "Aku, Liu Jigang, tidak cukup percaya diri untuk menghentikan kekacauan apapun jika hunter Sung Jinwoo gagal. Jadi, jika ada yang keberatan, silahkan hadapi sendiri Monarch of the Beast itu." Namun ucapan Liu terhenti seketika. Matanya terbelalak melihat langit Beijing. Gate raksasa yang sama dengan yang ada di Seoul kini muncul tepat di atas ibu kota Cina. Di dimensi lain yang penuh dengan kengerian dan kehancuran, Yukmun membawa kabar kepada Antares, sang Monarch of Destruction. Ia melaporkan bahwa Shadow Monarch yang baru kini resmi tidak memihak siapapun, baik Monarch maupun Rulers. Antares menanggapi dengan seringai santai, "Biar aku sendiri yang mengurusnya. Kalian tidak akan sanggup melawannya," ucapnya meremehkan. Antares kemudian memanggil makhluk di belakangnya. Auranya yang menghancurkan membuat dimensi di sekitarnya bergetar. Ia berseru kepada pasukan naga yang siap sedia di belakangnya. Pemburuan dimulai. Bersiaplah untuk berperang. Di arena duel, Beru akhirnya mengerang kesakitan. Ia harus menerima kenyataan pahit bahwa ia kalah telak oleh Belion. Seluruh pasukan Shadow yang menyaksikan pertarungan itu terkesima melihat kekuatan sang Grand Marshal. Dengan sisa tenaganya, Beru merangkak dan memohon kepada Jinwoo untuk memberinya satu kesempatan lagi. Jinwoo penasaran dengan kegigihan Beru yang luar biasa. "Kenapa kau begitu terobsesi dengan posisi Grand Marshal?" tanya Jinwoo. Beru menjawab dengan tulus bahwa ia hanya ingin selalu berada tepat di samping sang raja. Mendengar itu, Jinwoo menjawab dengan enteng, "Kalau itu maumu, mudah saja. Belion sekarang adalah tangan kananku, maka kau bisa menjadi tangan kiriku." Beru seketika terharu, merasa itu adalah kehormatan tertinggi. Melihat itu, Igris tidak mau kalah dan mencoba menantang Belion juga. Namun Jinwoo langsung memerintahkannya untuk berdiri tepat di belakangnya. Aksi ini memicu persaingan perhatian. Para Shadow Mage dan naga-naga bayangan menyemburkan api ke langit untuk merayu Jinwoo. Tas pun ikut pamer kekuatan.
membuat Jinwoo bergumam bahwa Tak sedikit curang karena menggunakan Orb of Everis untuk memperkuat apinya. Keriuhan berlanjut saat para prajurit semut tiba-tiba menggotong kayu dan batu. Jinwoo bingung melihat tingkah mereka, namun Bellion menjelaskan bahwa mereka sedang membangun tempat peristirahatan agar sang raja bisa bersantai dengan nyaman di sela-sela latihan. Setelah tempat itu beres, Bellion merasa heran melihat para Shadow dibiarkan mengobrol, bergosip, bahkan ngopi layaknya manusia. Bellion bertanya, "Tuanku, kenapa Anda tidak memanggil mereka kembali ke dalam bayangan?" Jinwoo tersenyum tipis. "Aku ingin mereka menikmati waktu santai di sini. Selama ini, mereka sudah terlalu lama terjebak di dalam celah dimensi yang sunyi," jawabnya. Jinwoo kemudian bertanya kepada Bellion, apakah ia merasa sedih karena tidak bisa bertemu lagi dengan Ashburn. Bellion mengungkapkan bahwa ia telah bersama Ashburn sejak pertama kali sang Shadow Monarch mendapatkan kekuatannya. Sebagai prajurit bayangan pertama yang dibangkitkan, Bellion telah melalui ribuan perang, termasuk saat melawan para rulers yang memusuhi Absolute Being. "Aku tidak pernah sekalipun meragukan keputusan Ashburn," tegas Bellion. Rasa penasaran Jinwoo pun muncul. Ia ingin tahu seperti apa sosok Ashburn di mata Bellion. "Ceritanya sangat panjang, tuanku," ujar Bellion mulai bercerita. "Semua itu berawal ketika saya masih menjadi buah dari World Tree. Seluruh tentara surga terlahir dari cabang-cabang World Tree. Kami semua terlahir dalam bentuk buah." "Buah? Kau dulunya adalah buah?" tanya Jinwoo terkejut. Bellion mengangguk tenang. Ia menjelaskan bahwa World Tree adalah pohon yang sangat raksasa, yang dahan dan cabang-cabangnya sanggup menutupi seluruh langit. Beberapa hari kemudian, Jinwoo berada di rumah, sibuk menyiapkan tumpukan makanan lezat untuk keluarganya. Di balik kesibukannya, pikirannya berkecamuk. Ia harus memberitahu dunia tentang invasi 8 monark. Jinwoo sadar ia tak akan sanggup menjanjikan keselamatan bagi semua orang. Ia bahkan tak yakin apakah dunia akan tetap menjadi tempat yang sama seperti dahulu. Sehebat itulah kekuatan Antares, Monarch of Destruction, yang dilihat Jinwoo dari ingatan Ashburn. The King of Dragons dan Army of Destruction miliknya sanggup mengubah semua musuh menjadi reruntuhan dan abu. Pasukan semengerikan itu kini sedang mengincar bumi, dan itulah alasan kenapa semua orang harus mempersiapkan diri mereka sendiri. Ibu Jinwoo yang sedari tadi mencicipi masakan anaknya tiba-tiba berhenti. Ia menatap Jinwoo dengan tatapan sendu. "Jinwoo, apa kamu baik-baik saja?" tanya ibunya. Ia merasa aneh karena mendiang suaminya, ayah Jinwoo, selalu melakukan hal yang sama ketika gundah gulana. Jinwoo hanya tersenyum tipis dan mengalihkan pembicaraan tepat saat bel pintu berbunyi. Di depan pintu berdiri Yu Myung-han, ayah Jinho. Ia datang dengan penuh rasa hormat untuk berterima kasih karena telah diselamatkan dari kutukan Eternal Sleep. "Kenapa kau menolongku, padahal sebelumnya kau menolak permintaanku?" tanya Myung-han penasaran. Jinwoo menjawab dengan tenang. "Pertama, karena Anda tidak memaksakan kehendak meski memiliki kekuasaan. Kedua, karena Anda adalah seorang ayah." Yu Myung-han tertegun. Ia memohon agar diizinkan membalas kebaikan Jinwoo. Jinwoo menunduk sejenak lalu berkata dengan nada yang sangat serius. "Jika terjadi sesuatu di peperangan nanti, bisakah Anda berjanji untuk mengurus ibu dan adikku?" Myung-han dengan mantap menyanggupinya, bersumpah akan mempertaruhkan seluruh aset dan pengaruhnya demi keluarga Jinwoo. Singkat cerita, Jinwoo bertemu Woo Jin-chul di kantor asosiasi. Layar besar memperlihatkan 8 gate raksasa yang muncul serentak di berbagai penjuru dunia. "Apakah ini prajuritmu lagi, Hunter Sung?" tanya Jin-chu dengan canggung. "Bukan, mereka adalah musuh kita," jawab Jinwoo dingin. Ia menatap Jin-chu. "Ketua, apakah kau mempercayaiku?" Jin-chul bergetar karena situasi tiba-tiba serius, namun ia mengangguk percaya. Jinwoo kemudian melangkah maju dan menyentuh dahi Jin-chu dengan jarinya. Seketika, seluruh ingatan Ashburn dan kenyataan tentang perang kosmik berpindah ke otak Jin-chu. Jin-chu tersentak, keringat dingin membasahi wajahnya yang pucat. Ia menyadari realitas yang pahit. Mana Stone dan sistem Hunter bukan berkah dari Tuhan, melainkan filter yang diciptakan para rulers untuk menyaring manusia mana yang cukup kuat untuk bertahan hidup dalam perang antara dewa. Ini bukan lagi perang manusia melawan monster, melainkan perang antara rulers melawan monarchs. "Kau ingin melawan mereka sendirian?" tanya Jin-chul tak percaya. Jinwoo menjawab dengan satu kata. "Iya." Singkat cerita, Jin-chul mengundang utusan dari 152 negara untuk menyampaikan informasi krusial ini. Di dalam pikirannya, asistennya menanyakan kenapa wajah Jin-chul pucat setelah berbincang dengan Jinwoo kemarin. Namun Jin-chul masih dihantui bayangan naga Antares yang bahkan sisiknya pun tak mungkin bisa dilukai oleh seluruh hunter di dunia.
Bagaimana mungkin Jinwoo akan menghadapinya sendirian? Jinjul menelpon Jinwoo untuk mengabarkan bahwa semua utusan telah berkumpul. Tiba-tiba, Jinwoo muncul di belakangnya menggunakan Shadow Exchange. Jinjul memberikan peringatan terakhir bahwa informasi ini akan memicu kekacauan global yang luar biasa. Aku tahu, jawab Jinwoo dingin. Kebenaran yang pahit yang akan menghancurkan harapan dunia, namun sekaligus mempersiapkan mereka untuk akhir zaman, sebentar lagi akan diungkapkan. Singkat cerita, rapat internasional yang dinanti pun tiba. Ketua Asosiasi Hunter Amerika tertegun melihat pemandangan di ruang rapat. Undangan dari Sung Jin-woo berhasil mengumpulkan para presiden, perdana menteri, hingga para guildmaster terkuat dari seluruh penjuru bumi. Atmosfer ruangan terasa sangat berat, penuh dengan keraguan sekaligus ketakutan yang tertahan. Jinwoo berdiri di podium tanpa banyak basa-basi. Tatapannya dingin namun tajam saat ia mulai berbicara. Kalian semua kali ini akan berada dalam kesulitan yang besar. Tidak ada seorang pun dari kalian yang bisa aman dari musibah ini. Mereka akan muncul di hadapan kalian dan mereka akan membawa kehancuran ke seluruh dunia ini. Mendengar pernyataan itu, gumaman ketidakpercayaan memenuhi ruangan. Beberapa pemimpin merasa masih memiliki hunter tingkat nasional yang sanggup mengatasi ancaman apapun. Namun Jinwoo langsung mematahkan harapan mereka. Setidaknya akan ada ratusan musuh setara dengan Monarch of the Beast atau naga Kamish yang akan muncul dari gate tersebut. Bahkan hunter level nasional pun tidak akan sanggup menghentikan mereka, tegas Jinwoo. Ruangan seketika hening. Membayangkan satu Kamish saja sudah hampir memusnahkan peradaban, apalagi jika berjumlah ratusan. Para delegasi menuntut bukti bahwa perkataan Jinwoo bukanlah bualan belaka. Tanpa ragu, Jinwoo mengangkat tangannya dan menjentikkan jarinya. Seketika, puluhan gate mini muncul dan memenuhi seluruh ruangan rapat. Kepanikan melanda. Mereka bertanya-tanya bagaimana mungkin seorang manusia bisa menciptakan gate di dalam ruangan. Jinwoo menegaskan bahwa musuh memiliki kemampuan yang sama. Mereka bisa membuka celah dimensi dimanapun mereka mau. Mereka hanya membutuhkan waktu sedikit lebih lama karena jumlah pasukan yang mereka bawa sangatlah masif, tambahnya. Ketegangan memuncak saat salah satu Perdana Menteri membentak Jinwoo, menuduhnya sebagai bagian dari monster karena memiliki kekuatan yang sama. Namun David, Ketua Asosiasi Hunter Amerika, angkat bicara dan meredakan emosi orang-orang. David menyatakan bahwa ia sepenuhnya mempercayai Jinwoo dan meminta arahan apa yang harus dilakukan dunia dalam situasi genting ini. Saran Jinwoo hanya satu, singkat namun mengerikan. Jangan mendekati gate. Mengungsilah sejauh mungkin dari titik munculnya gate tersebut. Keesokan harinya, sejarah mencatat evakuasi terbesar umat manusia. Di berbagai negara, jutaan orang meninggalkan kota-kota besar, menjauh dari lubang hitam di langit. Sebuah peringatan pahit telah bergema, bahwa manusia tidak bisa berbuat apa-apa ketika ratusan bencana setingkat monark menginvasi bumi secara bersamaan. Di sebuah pulau terpencil, pasukan Shadow telah menyelesaikan proyek besar mereka, sebuah kastil megah sebagai tempat peristirahatan Jinwoo. Namun saat Jinwoo melihat hasilnya, ia hanya bisa geleng-geleng kepala. Ia segera memanggil Beru yang bertindak sebagai mandor. Ber, yang benar saja, kita ini bukan di Disneyland, tegur Jinwoo. Selain terlalu luas, ini sama sekali tidak terasa seperti tempat istirahat. Beru langsung tersungkur bersujud, memohon ampun karena mengira sang raja akan menyukai kemegahan tersebut. Pandangan Jinwoo kemudian tertuju pada puncak menara. Lalu, kenapa ada bendera berkibar seperti bajak laut di atas sana? Belion langsung ikut bersujud. Oh, jadi itu idemu, Belion, ucap Jinwoo sambil menghela nafas panjang. Di tengah suasana santai itu, Ygritte memberikan peringatan kepada sang raja. Tuanku, dengan jumlah pasukan yang kita miliki saat ini, kita tidak akan punya kesempatan menang jika harus berperang habis-habisan melawan Antares. Jinwoo terdiam. Lalu bertanya kepada Belion tentang perbandingan kekuatan mereka. Belion menjawab, setidaknya 100 kali lipat mereka lebih banyak, rajaku. Jinwoo menghitung cepat dalam kepalanya. Jika pasukannya sekarang sudah sangat masif, berarti Antares membawa sekitar 10 juta pasukan naga. Angka yang benar-benar gila untuk dihadapi sendirian. Sementara itu di Kanada, suasana jauh dari kata waspada. Jay Mills, ketua para hunter Kanada, tertawa meremehkan dalam sebuah acara podcast televisi. Baginya, peringatan Jinwoo hanyalah lelucon besar. Kalau aku punya nomor telepon Sung Jinwoo, aku akan menelponnya sekarang dan bilang, jangan banyak melawak dengan menyuruh semua orang bersembunyi, ejek Jay. Sang jurnalis mencoba mengingatkan bahwa Jinwoo adalah hunter terkuat di dunia, namun Jay tetap bersikeras. Ia beropini bahwa Jinwoo hanya ingin menakut-nakuti dunia agar bisa mengambil semua kristal mana dari gate untuk keuntungan pribadinya.
Aku tidak takut sedikit pun, tambahnya dengan sombong. Wo Jinchul yang menyaksikan siaran itu bersama Jinwoo hanya bisa menggelengkan kepala. Jay Mills dan para hunter Kanada sepertinya benar-benar akan mengabaikan perintahmu dan menyerbu masuk ke dalam gate. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Tanya Jinchul. Jinwoo sadar tidak mungkin bisa mengatasi 8 Magic Sphere secara bersamaan di seluruh penjuru bumi. Aku akan pergi ke China, jawab Jinwoo dingin. China adalah titik terdekat dengan Korea. Aku harus mengamankan ancaman terbesar yang bisa membahayakan keluargaku terlebih dahulu. Keesokan harinya, Jinwoo mendarat di China dan langsung disambut oleh Liu Zigang. Tatapan Jinwoo terpaku pada langit Beijing. Gate raksasa itu begitu masif hingga terlihat jelas bahkan dari bandara. Liu lalu memperkenalkan 100.000 hunter terbaik China yang telah ia siapkan untuk bertempur mati-matian. Namun Jinwoo tahu itu belum cukup. Dengan satu kata sakral, arise, ratusan ribu Shadow Army bangkit dari bayangannya. Liu Zigang bergidik ngeri, keringat dingin mengucur melihat barisan jenderal bayangan yang auranya bahkan melampaui Dragon Kamis. Beru yang tengil langsung mengusir Liu agar menjauh dari sisi kiri raja, karena itu adalah singgasananya. Jinwoo dengan malu segera menenangkannya, sambil memberitahu bahwa Liu adalah teman seperjuangannya. Saat gate terbuka, semua mata bersiap menghadapi serbuan monster. Namun suasana justru hening mencekam. Tak ada satupun monster yang keluar. Belion melaporkan bahwa laporan dari Shadow Soldier di seluruh dunia menunjukkan hal yang sama. Semua gate sunyi. Jinwoo tersentak. Ia menyadari sebuah kesalahan fatal dalam strateginya. Antares tidak berniat membagi pasukannya. Ia justru menggunakan gate lain sebagai pengecoh agar bisa muncul di titik paling jauh dari Jinwoo, yaitu Kanada. Di Kanada, atmosfer dipenuhi oleh rasa percaya diri yang keliru. Jay Mills dan pasukannya telah bersiap lakukan raid, meremehkan fakta bahwa negara-negara besar seperti Jepang dan Rusia justru memilih terbang ke Cina untuk membantu Sung Jinwoo. Warga Kanada pun tak kalah keras kepala. Di depan sorotan media, mereka menyatakan tidak akan lari kemanapun, yakin bahwa hunter nasional mereka sanggup melindungi segalanya. Tiba-tiba langit pecah. Gate raksasa di Kanada terbuka lebar. Jay Mills menyeringai sombong melihat tidak ada satupun monster yang keluar. Baginya, ini adalah bukti bahwa peringatan Jinwoo hanyalah bualan belaka untuk menakut-nakuti dunia. Namun keheningan itu pecah saat sesosok makhluk melangkah keluar sendirian. Bukan monster raksasa, melainkan sosok pria dengan wibawa yang sanggup meremukkan mental siapapun. Antares. Antares turun dengan tenang, menatap kerumunan hunter yang gemetar. "Apakah kau pemimpin tempat ini?" tanya Antares dingin. Para hunter mulai tertekan. Walaupun Antares wujudnya seperti manusia, namun aura di depan mereka terasa sama dengan monster. Mereka heran kalaupun pria di hadapannya monster yang sering keluar dari gate, bagaimana sosok ini bisa berbicara bahasa manusia. Beberapa hunter mencoba menenangkan diri, berasumsi bahwa karena monster tingkat tinggi mengenal alfabet runik, wajar jika mereka memiliki kecerdasan setara manusia. Jay Mills dengan kebodohan yang luar biasa justru menyeringai. "Jadi sekarang monster bisa bicara ya?" batinnya. Ia bahkan berpikir tolol bahwa Jinwoo bisa memiliki Shadow Army hanya karena mengaku sebagai raja. Dengan nada sombong yang kocak, Jay menjawab, "Benar, akulah raja di tempat ini. Kenapa?" Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Antares hanya menanggapi dengan tatapan malas. "Ternyata dia tidak ada di sini," gumamnya kecewa. Scene berpindah cepat ke China. Jinwoo yang gelisah segera meminta staf asosiasi untuk mencari tahu kondisi Kanada. Melalui sambungan telepon ke Adam White, Jinwoo terkejut mendeteksi bahwa Adam berada tepat di garis depan gate Kanada. "Adam, kenapa kau ada di sana?" teriak Jinwoo. Adam menegaskan bahwa ia tidak bisa hanya diam menonton, dan hampir seluruh agen biru hunter telah dikirim ke berbagai negara untuk mengawasi situasi. Saat Adam melaporkan bahwa gate awalnya sunyi namun kemudian muncul satu orang manusia, jantung Jinwoo seakan berhenti.
Ia langsung menyadari itu adalah Antares. "Lari Adam, pergi dari sana secepat mungkin," teriak Jinwoo di telepon. Sesaat setelah peringatan itu, dalam sekejap mata, Jay Mills dan seluruh hunter nasional Kanada lenyap menjadi debu tanpa sempat memberikan perlawanan. Jinwoo berteriak lagi menyuruh Adam berhenti terpaku dan segera lari. Namun, Adam yang dilanda ketakutan luar biasa malah bersikap kocak di tengah maut. Ia justru sibuk melaporkan bahwa jutaan naga mulai keluar dari gate, seolah sedang bertugas sebagai jurnalis di tengah kiamat. Jinwoo pusing bukan main melihat Adam malah menjadi reporter berita alih-alih menyelamatkan nyawa. Jinwoo segera memerintahkan prajurit bayangan yang ia tanam di bayangan Adam untuk menariknya pergi. Namun, segalanya sudah terlambat. Di hadapan Adam, sang Monarch of Destruction sudah berdiri tegak. "Hehe, Shadow, kau mau kemana?" tanya Antares. Adam White yang kini menatap langsung maut di depan matanya hanya bisa bergumam terbata-bata di telepon. "Hunter Sung, aku tolong." Antares langsung mengeluarkan skill Breath of Fire, berniat menghanguskan Adam dan Shadow Army Jinwoo dalam sekejap. Di saat yang sama, Shadow Sense milik Jinwoo langsung terputus. Jinwoo kesal. Strategi Antares yang memilih muncul dari gate paling jauh benar-benar di luar perkiraannya. "Sungguh kesalahan yang fatal," ucap Jinwoo dalam hati. Kini, rencananya untuk mengulur waktu agar pasukannya semakin kuat telah rusak total. Antares sudah menyadari bahwa semakin lama peperangan ini berlangsung, Jinwoo akan semakin sulit dikalahkan. Di tengah kebingungan itu, Liu Jigang memanggil Jinwoo, menanyakan langkah apa yang harus diambil sekarang. Jinwoo terdiam, berpikir keras di tengah situasi yang terjepit. Sementara itu di Kanada, Antares menyeringai. Ia menikmati setiap tetes darah manusia yang mengucur ke tanah. Baginya, detak jantung dan suara putus asa manusia yang sekarat terdengar seperti alunan musik yang memacu adrenalin. Sang dewa penghancur itu semakin haus untuk membinasakan segala yang ada di bumi. Antares memerintahkan seluruh naga-naganya untuk menyemburkan api dan menghancurkan apapun yang tersisa. Di sisinya, Tarnak dan Yokmun berdiri setia, menyaksikan kehancuran total yang mereka dambakan. Di Amerika, David duduk lesu sambil mabuk berat. Ia menonton pembantaian di Kanada melalui layar televisi dengan pandangan kosong. Ia merasa dunia sudah berakhir, tinggal menunggu waktu sampai jutaan naga itu datang ke Amerika. Satu naga Kamis saja sudah membuat Thomas Andre kewalahan dulu. Sekarang aku mengerti kenapa Hunter Sung Jinwoo menyuruh kami lari sejauh mungkin, ucap David pasrah. Tiba-tiba Sung Jinwoo muncul tepat di hadapan David. Tanpa basa-basi, Jinwoo meminta maaf karena mengganggu dan langsung meminta satu hal, Runestone Kamish. David sempat ragu karena itu adalah milik Biro Hunter, namun ia segera mengeplak wajahnya sendiri. Ia sadar pikirannya tidak rasional di saat dunia sedang kiamat. "Maaf, aku tadi melantur karena mabuk," ucap David. Ia lalu menanyakan untuk apa Runestone itu, dan Jinwoo menjawab bahwa ia akan menggunakannya untuk menyerang balik musuh. Dalam perjalanan menuju jasad Kamis, David bertanya-tanya kenapa Rulers mengirim monster ke dunia sekaligus memberikan runestone di dalam tubuh mereka. Jinwoo menjelaskan bahwa runestone adalah hadiah dari Rulers agar manusia bisa membunuh monster lebih mudah. Contohnya runestone Igris yang bisa membuat Jinwoo mengeluarkan skill Domination Touch. Terus runestone Baran membuat Jinwoo bisa Shadow Exchange. Rulers ingin mengalirkan mana ke dunia agar bumi cukup kuat menjadi medan perang. David bertanya apakah runestone Kamis bisa mengalahkan mereka, dan Jinwoo menjawab jujur bahwa ia tidak tahu, tapi ia harus mencoba segala cara. Jinwoo mengajukan satu permintaan tambahan, bertemu Madame Selner. Saat bertemu, Selner terkejut. Di matanya, Jinwoo bukan lagi pria yang berada di kegelapan, melainkan kegelapan itu sendiri. Jinwoo mengenangkan Selner, ia masih sama seperti dahulu, cuma sekarang ia bersatu dengan kegelapan. Jinwoo bertanya dengan tenang, "Apakah kau bisa melihat masa depanku?" Tanpa bertanya, Selner memegang tangan Jinwoo. Seketika air mata sang peramal mengucur deras. Ia melihat pemandangan yang tak masuk akal. Jinwoo bertarung sendirian, menanggung beban seluruh semesta tanpa bantuan satupun manusia. Bagaimana bisa seseorang menanggung beban seberat ini? Kau berniat mengorbankan diri sendiri demi menyelamatkan umat manusia. Tangis Selner pecah. Jinwoo hanya tersenyum tipis. Syukurlah, itu berarti aku bisa melangkah sejauh itu. Mendengar itu, Selner berteriak penuh duka. Syukurlah apanya?
Kau akan bertarung demi semua orang sendirian, tapi tak akan ada yang mengingat perjuangan perihmu itu. Tidak satupun orang akan mengenangmu, bahkan mengenalimu. Jinwoo tidak menanggapi sepatah kata pun. Ia hanya meminta maaf karena telah merepotkan waktu istirahat Selner. Jinwoo berdiri sendirian di atas sebuah menara tinggi, menatap cakrawala yang mulai gelap. Ia menarik napas panjang dan menekan nomor kekasihnya. Maaf, belakangan ini aku sangat sibuk sayang, ucapnya lirih. Cha-hae-in menjawab dengan senyuman hangat. Tidak apa-apa sayang, aku mengerti kok. Lagi pula, aku juga sama sibuknya. Kita sudah lama tidak bertemu, aku kangen banget sama kamu. Kita terlalu disibukkan dengan urusan masing-masing. Tapi tidak lama lagi kita akan bertemu, balas Jinwoo dengan nada lembut. Cha menjawab dengan candaan kecil untuk mencairkan suasana. Iya sayang, ayo nanti kita ke Red Doors. Namun sedetik kemudian suaranya berubah serius. Sayang, bisakah kamu berjanji bahwa kamu akan datang mengunjungiku nanti? Jinwoo terdiam sejenak. Sambil tersenyum getir, ia menjawab, Insya Allah. Telepon pun berakhir. Tak lama, Cho Jong-in datang mengagetkan Cha-hae-in, memberitahu bahwa sudah waktunya mereka bergerak. Di berbagai penjuru dunia, pergerakan masif terjadi. Persatuan Hunter Asia, Hunter Eropa, Persekutuan Sementara Guild Union Afrika, hingga pasukan elit Cina, ratusan ribu hunter berkumpul dengan satu tujuan yang sama, menuju area peperangan untuk menyelamatkan umat manusia dari kepunahan. Inilah pasukan terakhir yang dimiliki bumi. Di Kanada, yang kini telah berubah menjadi lautan api, Antares mendongakkan kepalanya ke langit. Suaranya menggelegar dahsyat, menggema ke seluruh penjuru dunia hingga menembus dimensi. Aku di sini. Aku sudah membantai 10 juta rasmu, Shadow Monarch. Teriak Antares penuh kemenangan dan tantangan. Di tempatnya berdiri, Jinwoo merasakan getaran panggilan tersebut di dalam jiwanya. Aura kegelapan menyelimuti tubuhnya saat ia bergumam dengan tatapan yang sangat tajam. Tak lama lagi, aku akan menemuimu, bajingan. Beberapa hari kemudian, Kanada telah berubah menjadi tanah mati yang hancur lebur. Antares, sang Monarch of Destruction, berdiri tegak di salah satu gedung tinggi yang masih tersisa. Ia tampak bingung dan bertanya-tanya mengapa Shadow Monarch belum juga menemuinya. Namun, ia segera menepis pikiran itu. Ia maklum jika Jinwoo butuh waktu lama untuk mengumpulkan keberanian menghadapi 10 juta pasukannya. Menyerang tanpa rencana matang hanyalah tindakan bunuh diri, ucapnya. Di tengah lamunannya, rentetan roket militer Kanada menghantam Antares dengan telak. Para militer bersorak, mengira serangan mereka berhasil. Namun, kegembiraan itu sirna seketika saat api ledakan justru dilahap habis oleh Breath of Fire milik Antares. Dengan wujud naganya, Antares melesat brutal dan melahap jet tempur yang menyerangnya. Membosankan sekali, gumamnya dingin sambil bersiap menyapu bersih sisa-sisa militer yang ada. Scene berpindah ke istana Shadow Monarch. Jinwoo duduk sendirian, memeras otak untuk mencari celah strategi menyerang balik lawan. Di tengah kebuntuan itu, matanya melirik ke bagian atas singgasananya. Di sana terukir tulisan, "Wahai Baginda Raja." Jinwoo terkekeh pelan. Ia tahu persis ini adalah ulah Beru yang konyol. "Terima kasih, Ber," ucap Jinwoo sambil tersenyum tipis. Beru yang mendengar pujian itu langsung muncul dari bayangan dengan perasaan terharu. Karena tak kunjung menemukan solusi brilian, Jinwoo akhirnya memutuskan untuk menyerbu langsung ke Kanada. Belian segera muncul di sampingnya, memperingatkan bahwa tindakan itu terlalu berbahaya bagi keselamatan sang raja. Igris pun mengatakan hal yang sama. Jinwoo menatap kedua jenderal setianya itu. "Aku tahu kalian khawatir, tapi ada kalanya aku harus melakukan sesuatu meskipun itu sama saja dengan mempertaruhkan nyawaku sendiri," ucap Jinwoo tenang. Jinwoo kemudian bercerita ketika berbincang dengan Ashbourne. Alasan Ashbourne memilihnya adalah karena keberaniannya mempertaruhkan nyawa di ambang kematian. "Aku penasaran, jika Ashbourne berada di posisiku sekarang, apa yang akan dia lakukan?" Jinwoo tersenyum tipis. "Dia pasti akan melakukan hal yang sama denganku, walaupun itu merenggut nyawanya." Mendengar itu, Belion tersentak. Melihat ekspresi Jinwoo, ia seolah merasa sedang berada di samping Ashbourne kembali. Ternyata begitu. Jinwoo memang sangat mirip dengannya. Batin Belion bangga. Ia pun memantapkan hati. "Saya pun akan menemani Anda sampai akhir hayat saya, Rajaku." Jinwoo beranjak dari singgasananya dengan aura yang mengintimidasi. "Baiklah,
Ayo kita bantai mereka walau nyawa taruhannya. Belion sempat memberikan saran terakhir. Bukankah lebih baik menelpon keluarga sebelum berangkat, Rajaku? Jinwoo terdiam sejenak lalu menggeleng pelan. Itu tidak perlu. Karena jika saat ini aku mendengar suara keluargaku, mungkin aku tidak akan sanggup melanjutkannya. Dengan tekad yang sudah bulat, Jinwoo dan seluruh pasukannya berangkat menuju Kanada, siap untuk melakukan pertempuran habis-habisan melawan para monark dan jutaan naga Antares. Di langit Kanada, pemandangan mengerikan tersaji saat seekor naga dengan brutal membantai sisa-sisa jet militer yang masih bertahan. Di daratan, situasinya tak kalah mencekam. Seorang tentara bersembunyi dengan napas tersengal, menyaksikan rekan-rekannya satu persatu menjadi mangsa para monster. Keringat dingin mengucur saat sesosok monster tiba-tiba menyergapnya dari belakang. Dengan insting bertahan hidup, ia berhasil menghindar dan menyambar senapan rifle yang tergeletak di tanah. Ia mengosongkan magasinnya ke arah monster itu, namun peluru-peluru itu sama sekali tak mempan. Saat peluru terakhir habis, tentara itu pasrah menerima kenyataan. Ia memejamkan mata, menyerah pada maut dan bersiap untuk dimakan hidup-hidup. Lama ia memejamkan matanya, namun rasa sakit yang ia bayangkan tak kunjung datang. Merasa aneh, ia perlahan membuka mata. Monster yang tadi hendak menerkamnya kini telah terbelah menjadi dua. Di hadapannya berdiri sosok pria dengan aura kegelapan. Ya Tuhan, itu Hunter Sung Jinwoo, gumamnya tak percaya. Jinwoo menatap tentara itu dan memerintahkannya dengan nada tegas. Pergilah sejauh mungkin dari sini. Tiba-tiba, puluhan monster lain yang menyadari kehadiran Jinwoo langsung menerjang serentak dari segala arah. Tentara itu berteriak memperingatkan Jinwoo akan sergapan tersebut. Namun, Jinwoo tidak bergeming. Dengan ketenangan yang mengerikan, ia mengaktifkan skill Dominator's Touch. Seketika, pergerakan semua monster itu terhenti di udara, seolah terkunci oleh tangan tak kasat mata. Dalam satu gerakan kilat yang bahkan tak tertangkap mata manusia, Jinwoo menyayat mereka semua hingga hancur. Ini adalah awal dari peperangan yang sesungguhnya. Okiro. Di pusat pasukan penghancur, Antares segera menyadari keberadaan Shadow Monarch di medan perang. Ia mendeteksi posisi Jinwoo berada tepat di garis depan sebelah timur. Mendengar hal itu, Jokmun bertanya dengan tidak sabar, kenapa kita tidak mengirimkan semua pasukan kita dan menyerangnya sekarang juga? Namun, Tarnak menimpali dengan ragu. Ia merasakan sesuatu yang aneh. Shadow Monarch seolah bertarung sendirian tanpa membawa Shadow Army-nya. Antares mulai berpikir keras. Ia tahu Jinwoo berniat mengubah pasukan naganya menjadi tentara bayangan sedikit demi sedikit. Namun, jika itu rencananya, bukankah lebih logis menyerang bersama pasukannya daripada sendirian? Shadow Monarch, apa yang sebenarnya sedang kau rencanakan? Gumam Antares dalam hati, mulai merasa ada yang tidak beres. Di Korea, siaran televisi terus mengabarkan berita buruk. Invasi monster dari Kanada telah meluas hingga ke Amerika Serikat. Militer dan sisa hunter Amerika bergerak panik untuk mengevakuasi warga. Wo Jinchul yang menonton tayangan itu tertunduk lesu. Ia tak menyangka kiamat menyebar secepat ini. Bahkan negara sekuat Amerika pun kewalahan menghadapi malapetaka ini. Ia sempat berharap akan ada keajaiban. Namun sedetik kemudian ia merasa pesimis. Keajaiban macam apa yang bisa menghentikan tsunami naga seperti ini? Kumohon Tuhan, jangan tinggalkan kami. Gumam Jinchul lirih di tengah keputusasaannya. Sementara itu di medan perang, puluhan ribu prajurit bayangan baru terus ditambahkan ke dalam barisan Jinwoo. Bagaikan tsunami yang melahap segalanya, pasukan Shadow Monarch mulai membanjiri medan perang secara masif. Jinwoo menatap langit yang tertutup jutaan naga. Apa pasukan musuh sudah mulai bergerak? Aku belum merasakan kehadiran Monarch of the Destruction. Dia pasti belum berniat untuk keluar, batinnya. Jinwoo memanfaatkan momen itu untuk terus memperkuat barisannya.
起きろ。Tiba-tiba, salah satu Dragon King milik Antares datang dengan angkuh. Berani-beraninya, boneka yang terbuat dari mana ini berusaha menghentikan sang Monarch of Destruction, teriaknya meremehkan. Namun dalam sekejap, Jinwoo sudah berada tepat di belakangnya. Bla bla bla, kau terlalu banyak bicara, ucap Jinwoo dingin. Sebelum naga itu sempat melirik, Jinwoo menerjang dan memenggal kepalanya dengan satu sayatan brutal. Dari kejauhan, Antares tersentak merasakan kematian salah satu Dragon King-nya. Dahinya mengernyit. Ia menyadari bahwa setiap menit yang berlalu hanya membuat Shadow Monarch menjadi semakin kuat. Antares tidak ingin membuang waktu lagi. Ia memerintahkan Yokmun, Monarch of Transfiguration, untuk tetap tinggal di tempat dan bersiap sesuai rencana yang telah ia susun. Baik, jawab Yokmun patuh. Antares akhirnya memutuskan untuk turun tangan langsung. Ia berniat menghadapi Jinwoo saat itu juga, sebelum kekuatan sang Shadow Monarch tumbuh melampaui kendalinya. Di sisi lain medan perang, pasukan militer mati-matian menembaki gelombang monster yang berusaha menerobos jalur evakuasi. Komandan militer berteriak, memerintahkan pasukannya untuk terus menembak tanpa henti. Jangan takut kehabisan peluru, teruslah berjuang sampai detik terakhir demi menyelamatkan warga sampai para hunter tiba, serunya. Namun, keberanian saja tidak cukup. Satu persatu kepala para tentara dilahap dengan mudah oleh monster-monster buas itu. Keputusasaan mulai menyelimuti hingga sebuah pukulan dahsyat mendarat telak di salah satu monster, menghempaskan monster itu seketika. Thomas Andre telah tiba. Para tentara bersorak melihat sang hunter nasional muncul dengan optimisme tinggi, yakin bahwa kekuatan fisiknya masih sanggup mengatasi jumlah musuh yang masif. Langkah Thomas terhenti saat seorang pria melangkah keluar dari barisan monster. Dia adalah Tarnak, Monarch of the Iron Body. Wadah lemah yang hampir mati oleh Monarch of the Beast. Berani-beraninya muncul kembali ke medan perang, ucap Tarnak dengan nada sombong. Ia mengklaim bisa membunuh Thomas dalam hitungan detik. Masih berencana menghalangiku? Tanya Tarnak sinis. Thomas menyeringai lebar. Yakin kau, Dek? Jawabnya santai. Seketika, Thomas memanggil ratusan ribu Shadow Army milik Jinwoo yang selama ini dititipkan di dalam bayangannya. Sosok Belion muncul dengan tenang di hadapan Tarnak. Sudah lama sekali, Monarch of Iron Body, sapa Belion datar. Tarnak terkejut. Ia baru menyadari mengapa ia tidak bisa mendeteksi keberadaan pasukan Jinwoo sebelumnya. Mereka bersembunyi sempurna di dalam bayangan Thomas Andre. Menyadari dirinya terskakmat dalam strategi licik sang Shadow Monarch, Tarnak mencoba menggunakan telepati untuk menghubungi Antares. Namun, secara mengejutkan, sinyal telepatinya terblokir total. Tarnak melirik ke puncak gedung tinggi. Di sana, Tusk sedang merapalkan mantra isolasi, kurang lebih mirip dengan teknik yang digunakan silat untuk memutus seluruh jaringan koneksi para monark agar mereka tidak bisa saling menghubungi. Tarnak mulai panik. Menurutnya, taktik serapi ini bukan gaya Shadow Army yang ia kenal, yang biasanya hanya menyerang membabi buta. Cara ini tidak sesuai dengan cara Esbon menyelesaikan masalah. Ini cara manusia. Dia tak layak menjadi seorang monark, teriak Tarnak murka sambil mulai bertransformasi ke wujud aslinya. Mendengar penghinaan itu, Beru langsung muncul dengan aura yang mengerikan. Tarik ucapanmu, sebuah dosa besar menghina rajaku, geram Beru. Pertempuran antara Tarnak melawan jenderal-jenderal bayangan pun pecah dengan dahsyat. Sementara itu, di sebuah area yang sunyi dari hiruk-pikuk pasukan, Shin memperlihatkan Sung Jinwoo yang sedang berjalan sendirian. Di ujung jalan, berdiri sosok yang paling ia cari, Antares. Kini, sang Shadow Monarch dan sang Monarch of Destruction saling bertatapan. Hawa membunuh yang terpancar dari keduanya seolah sanggup merobek dimensi di sekitarnya. Pertarungan penentu masa depan dunia pun resmi dimulai. Death is gonna come for me. Be the change I couldn't be. Can you find a light that's like fairy tales far from this tragedy?
Di tengah medan tempur yang membara, Antares mulai merasa ada yang aneh. Ia tidak bisa menghubungi Tarnak, sang monarch of Iron Body. Pikirannya terbagi menjadi dua kemungkinan. Apakah Tarnak telah mengkhianatinya, ataukah ini semua adalah bagian dari rencana licik Shadow Monarch untuk mengisolasi pasukannya? Alih-alih membuang waktu untuk berpikir, Antares langsung melepaskan serangan pembuka. Tanpa peringatan, ia menyemburkan Breath of Fire dahsyat ke arah Jinwu. Jinwu tersentak dengan serangan dadakan yang begitu cepat, namun refleksnya yang luar biasa masih sanggup membuatnya menghindar di detik terakhir. Efek serangan itu mengerikan. Seluruh bangunan di radius tersebut rata dengan tanah dalam sekejap. Jinwu segera membalas. 起きろ。 Ia memerintahkan beberapa prajurit bayangannya untuk keluar dan menyerbu Antares. Scene berpindah sejenak ke sudut lain medan perang. Liu Zhigang terlihat sedang membantai monster raksasa dengan mudah. Baginya, raksasa-raksasa itu bukan tandingan jika ia bertarung di daratan. Namun, konsentrasinya terganggu oleh getaran sihir yang luar biasa hebat di wilayah tersebut. Aura yang terpancar dari sebelah timur, tempat Jinwu dan Antares beradu, begitu menusuk hingga tubuh Liu Zhigang terasa seperti dihujam ribuan jarum. Padahal, ia sudah menjaga jarak yang cukup jauh dari pusat pertempuran. Namun, tekanan dari dua monark terkuat itu masih sanggup mengintimidasi sang hunter terkuat Cina tersebut. Kembali ke duel utama, Antares murka. Ia melepaskan skill Blazing Apocalypse, sebuah ledakan api yang melenyapkan seluruh prajurit bayangan Jinwu dalam sekejap mata. Di tengah badai api yang membara, Antares menyeringai meremehkan. "Apakah kau hanya memiliki pasukan-pasukan tidak berguna ini?" ejek Antares. "Kau mengirim pasukan utamamu untuk melawan Tarnak, sementara di sini kau hanya bertarung dengan pasukan sampah." Jinwu tidak sedikit pun menanggapi provokasi itu. Sebaliknya, ia justru melesat pergi menjauh dari area tersebut. Melihat Jinwu melarikan diri, amarah Antares memuncak. Ia tidak akan membiarkan sang Shadow Monarch lolos begitu saja. Dengan kecepatan penuh, Antares melesat mengejar Jinwu. Namun, saat ia keluar dari gate, langkahnya tertahan. Di hadapannya, jutaan bayangan prajurit Jinwu berdiri tegak dalam barisan yang tak berujung. Antares segera menyadari koordinat tempat ia berada. Ini tempat di mana Tarnak bertempur. Jadi kau sudah menyerap semua prajurit Monarch of Iron Body ya? Kau berniat menghabisi Tarnak terlebih dahulu baru kemudian membunuhku sendirian. Strategimu boleh juga. Batin Antares sedikit mengakui kecerdikan lawan. Namun, seringai sombong kembali muncul di wajah sang Raja Naga. Kau pikir strategi ini akan berhasil? Jangan lupakan Jokmun, Monarch of Transfiguration. Dia telah mempersiapkan ratusan gate untuk memanggil seluruh pasukanku ke sini. Melalui gate miliknya, aku bisa sesuka hati memanggil jutaan naga sebanyak yang aku mau. Strategimu rusak total karena salah perhitungan Shadow Monarch. Kau justru mempercepat langkahmu masuk ke liang lahat. Mendengar gertakan itu, Jinwu hanya tersenyum tenang. Tiba-tiba, ia menarik seluruh bayangannya masuk kembali. Antares heran, mengira Jinwu telah menyerah setelah melihat jutaan naga miliknya mulai bermunculan. Namun pemandangan itu berubah saat Jinwu mengeluarkan Runestone Kamis. Wajah Antares memucat. "Tidak mungkin, bajingan. Dari mana kau mendapatkan runestone itu?" teriaknya. Jinwu mengaktifkan skill alami paling mengerikan bagi ras naga. Seketika, jarum-jarum aura hitam terpancar dahsyat dari tubuh Jinwu, menusuk jutaan naga yang menutupi langit. Death is gonna come for me. Be the change I couldn't be. Can you find a light that's like fairy tales? Far from this tragedy. Said you had to wait. Efek keputusasaan melanda medan perang. Jutaan naga mengerang kesakitan dan lumpuh seketika. Bahkan Jokmun pun tak berdaya merasakan tekanan tersebut. Saat Antares terpaku melihat pasukannya lumpuh, Jinwu langsung menyambarnya dengan Shadow Exchange. "Ikuti aku." Seketika, pemandangan Kanada yang hancur berganti menjadi sebuah pulau terpencil di depan istana megah Disneyland buatan Beru. Antares menyadari bahwa Jinwu sengaja membawanya ke sini untuk duel satu lawan satu yang murni, memisahkan sang raja dari pasukannya. Antares menatap istana di depannya dengan sinis. "Jadi, itu istanamu?" "Ternyata tidak semenakjubkan itu," ejeknya. Jinwu menyeringai balik, tatapannya tajam menembus sukma Antares.
Meskipun begitu, istana yang menurutmu jelek itu sangat sempurna untuk menjadi tempat peristirahatan terakhirmu. Antares menyadari situasi ini. Ini adalah balapan dengan waktu. Bisakah ia bertahan sampai pasukannya berhasil menemukan lokasinya, ataukah ia akan tewas di tangan sang Shadow Monarch? Tanpa banyak bicara lagi, Antares melakukan reinforcement penuh, bertransformasi ke wujud naga aslinya yang mengerikan. Di sisi lain, Jinwu memanggil seluruh jenderal dan pasukan bayangannya dalam kekuatan penuh. Dua kekuatan terbesar di alam semesta kini berbenturan di satu titik sunyi. Apakah Jinwu sanggup membunuh Antares sebelum Yokmun dan jutaan pasukannya tiba? Pertarungan penentu takdir dunia ini baru saja dimulai.